Oke. Yang pertama adalah kalian selama ini mengonsumsi nasi. Oke, itu sebagai sumber apa bagi kalian? Sumber energi, tenaga. Energi. Karena nasi kamu tahu mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu kalau kita preteli dia ada karbo, C, hidrat H2O, maka CH2O atau C6H26 kalau kita katakan 6 gitu kan. Yang pada saat itu kita sudah membahas di katabolisme karbohidrat. Jadi kalau ada karbohidrat di dalam tubuh C6H12O6, kemudian oksigen yang kita hirup di dalam sel akan terjadi reaksi untuk menjadi CO2 sama H2O dan energi sebanyak 36 ATP. Itulah akhirnya kalian bisa mengidentifikasi, oh ternyata karbohidrat itu kamu jadikan sebagai sumber energi. Nih. Yang sudah kita bahas tuntas, di sana ada 4 tahapan dari glikolisis sampai karbohidrat elektron gitu kan. Bahwa kalau bahan bakunya karbohidrat itu bisa dibentuk ATP, 36 ATP yang itu merupakan energi yang pakai dalam sel tubuh kita. Pada saat materi kelas 11, sistem pencernaan diungkap pula bahwa nutrien yang merupakan zat makanan, karbohidrat sebagai sumber energi. Kalau protein? Pembangun. Kalau protein? Zat pembangun ya. Ternyata protein pun dapat dipakai sebagai sumber energi. Oke, yang pertama adalah ada istilah kira deaminasi. Ini gampang banget ini istilahnya. Dehidrasi itu kekurangan air. Karena hidrat itu kan H2O. Maka kalau ada D itu gimana bahwa dia adalah kurang. Kalau dekarboksilasi. Dekarboksilasi. Karbohidrat. Tahapan kedua, glikolisis dekarboksilasi kan? Berarti tinggal kamu tarik aja. D itu kan kurang, karbon. Berarti karbon itu lambangnya apa sih di tabel periodik unsur itu? CO. C, tepat banget. Berarti kalau dekarboksilasi ya pengurangan karbon. Apakah benar? Iya. Glikolisis itu kan C6 menjadi C3, asam pirufat. Dekarboksilasi itu asam pirufat jadi asetil. Asam pirufat itu C3, asetil C2, maka kurang 1 C-nya. Maka namanya dekarboksilasi. Berarti deaminasi, maka aminasi. D itu kurang. Amina, amonia, amonium, nah itu sama. Asam amino. Oke. Tak kasih informasi sekarang, Rek. Ini kan berasal, ini kan kamu menyebutnya selama ini glukosa ya. Glukosa. Yang ternyata kalau kita telisik, glukosa itu kan awalnya dari mulut. Mulut di sana itu ada petialin yang memecah amilum menjadi glukosa. Amilum pada nasi. Nasi kamu sebut mengandung karbohidrat. Oh, berarti ini ya termasuk turunan dari karbohidrat dan dia adalah memang karbohidrat.
Mengapa kok namanya karbohidrat? Sesuai dengan unsur penyusunnya, yakni karbohidrat. Jadi karbo itu karbon itu loh, Rek. Hidrat itu H2O. Maka setiap molekul yang punya rumus kimia H2O, kamu kalikan 5, kamu kalikan 3, maka itu adalah kelompoknya karbohidrat. Terus asam amino atau sebelum itu adalah protein deh. Karena kan substansi gede kan, kalau karbohidrat substansi gede. Nah ini sekarang asam amino, protein. Protein itu ternyata kalau kita telusuri di sistem pencernaan, di mulut nggak ada pencernaan kimiawi protein. Sampai lambung ada, namanya pepsin. Mengubah protein menjadi pepton. Sampai usus halus, berarti namanya tripsin. Memecah protein pepton menjadi asam amino. Oh, berarti asam amino itu satuan-satuan terkecil penyusunnya protein. Mengapa kok namanya asam amino? Sesuai dengan komposisi atom penyusun senyawa itu. Oke, sekarang kita coba cermati. Kenapa kok namanya asam amino? Nah, itu sesuai dengan atom atau molekul penyusunnya, Rek. Rek, lek ono ngene iki kamu menyebut apa, Rek? Yang ini. Terus tak tambahkan yang pakai tulisan merah, kayak bedo. Ayo, sing biru apa nyebutnya? Alkana. Bagus banget. Ini namanya adalah alkana. Kalau yang merah? Alkena. Alkena, tepat banget. Yang saya kotai barusan itu namanya gugus. Nah, selain alkana alkena yang itu adalah karbon, hidrokarbon ya, ada karbon sama hidrogen, ada lagi karbon, hidrogen, oksigen. Nah, itu menjadi banyak banget gugus. Di antaranya adalah yang pertama ada alkanal. Itu punya gugus karbon, hidrogen, kemudian di sini oksigen. Nah, itu namanya alkanal. Ada lagi alkanon. Nah, itu sama kayak gini, tapi ikatannya ini di tengah, nggak di pinggir, di ujung gini. Ada lagi, cowok-cowok ini pasti hafal banget. Namanya adalah alkanol. Itu adalah kelompoknya alkohol. Itu punya rumus karbon OH. Jadi mulai dari metanol, etanol, dan semuanya itu adalah kelompoknya alkohol, nama disebut dengan alkanol. Ada lagi namanya asam karboksilat. Itu punya rumus ini. Karbon, kemudian garis 2 ini garis 1. Garis 2 diisi oksigen, garis 1 diisi hidroksil. Nah, ini namanya adalah asam karboksilat. Senyawa asam amino itu ternyata mengandung asam karboksilat ditambahkan amina. Amina itu apa? NH3. Jadi, kalau senyawa asam karboksilat seperti ini, tak tambah amina, seret gini. Kemudian di sini ono NH3 itu amina. Maka senyawa baru yang dibentuk ini, yang kasih kotak biru ini disebut dengan
asam amina atau kamu sebut sebagai asam amino. Jadi asam amino itu karena memiliki gugus asam karboksilat sama amina, sudah jadilah asam amino. Dan macamnya itu ada buahnya, ada di alam itu ada 20. Yang itu jumlah karbonnya itu beragam. Ada yang karbonnya 2, ada yang karbonnya 3. Dan ternyata ketika dia dilakukan deaminasi, oh berarti aminonya ini dihilangkan. Itu yang disebut dengan deaminasi. Maka menjadi senyawa ini. Nah, kalau ini karbonnya ono loro, ya wis mengganti asetil CoA. Kalau itu karbonnya ono telu, maka dia menjadi asam pirufat. Maka dapat dilakukan tahapan kalau dia asam pirufat dia dilakukan dekarboksilasi, kalau dia itu asetil maka dimasukkan dalam siklus Krebs, maka akan dibentuk pula ATP. Sehingga apakah asam amino dari protein itu dapat juga berfungsi sebagai sumber energi? Ya, bisa. Kemudian asam amino, fenilalanin, leusin, isoleusin, treonin, lisin, tryptophan, serta tirosin akan diubah menjadi CoA. Iya, karena apa? Fenilalanin, leusin, isoleusin, treonin, lisin, tryptophan itu memiliki C2. Kalau C2 ya dia menjadi asetil CoA. Maka ini juga benar. Nah ini jawabannya itu kan berpeluang kalau enggak A ya B. Dan di sini tuh pasti jawaban C, D, E pasti salah. Karena kan C, D, E kan di antara dua ini ada yang salah kan? Kalau yang salah itu yang bawah maka itu C, yang salah itu yang atas maka itu D, kalau dua-duanya salah itu adalah E. Tapi kalau sama-sama benar itu bisa A, bisa pula B. Saya kasih trik ya cara mengerjakannya, maka kamu jadikan satu kalimat kamu gunakan jika maka. Jika yang bawah maka yang atas. Kalau menjadi satu kalimat yang nyambung berarti A. Kalau nggak nyambung itu B. Jika asam amino fenilalanin, leusin, isoleusin, treonin, lisin, tryptophan, serta tirosin akan diubah menjadi asetil CoA, maka asam amino dari protein juga dapat berfungsi sebagai sumber energi melalui proses deaminasi. Nyambung apa enggak? Kurang. Nyambung apa tidak? Kurang. Nyambung bisa. Nyambung. Maka jawabannya adalah yang tidak. Dan bagaimana hubungannya? Ini di sini adanya. Oke, saya menjelaskan di sini. Nah ini, kan selama ini kan kamu membahasnya di sini kan, bagaimana kalau itu kita memakai karbohidrat sebagai sumber energi. Maka nanti akan dipecah oleh petialin, oleh amilase, maka menjadi gula. Gula tahap pertama glikolisis menjadi asam pirufat. Asam pirufat dekarboksilasi asetil CoA. Asetil CoA mengalami substrat menjadi CO2. Habis sudah. Dibentuk NADH sama FADH melakukan transfer elektron dibentuk total 36 ATP pada akhirnya. Ternyata kalau kamu nggak punya karbohidrat di dalam tubuhmu bisa menggunakan lemak, bisa pula protein. Nah, ini protein yang kita bahas. Protein dipecah menjadi asam amino, dilakukan deaminasi penghilangan amina pada asam amino. Aminanya dilepaskan menjadi urea, nanti keluar menjadi urin. Jadi pipis itu menyuburkan, karena adalah ureanya. Kemudian di sini bisa mengamati hasil penghilangan amina pada asam amino kan menjadi senyawa asam tuh, asam karboksilat. Nanti akan dilihat. Kalau asam amino itu berjumlah C3,
maka dia menjadi asam ketu. Diubah menjadi pirufat. Tapi kalau nanti dia itu C2 seperti soal yang sudah kita bahas barusan, mulai dari lisin, isoleusin dan seterusnya itu tadi, dia itu C2. Jumlah karbonnya itu ada 2. Maka dia langsung masuk ke dalam siklus Krebs karena apa? Diubah menjadi asetil-CoA. Sehingga protein itu dapat pula dijadikan sebagai sumber energi. Ya sama, tetap apinya akan dilepaskan membentuk CO2 sama H2O, kemudian nanti NADH sama FAD yang dibentuk, dilakukan transport elektron. Itu pula dapat dilakukan kalau kita tidak ada karbohidrat, tidak ada protein, kita pakai lemak. Lemak itu kalau dipecah, maka menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol itu C3, C3 sudah masuk ke dalam pirufat pada akhirnya. Sementara asam lemak itu memiliki karbon sejumlah C16 sampai C18. Maka akan dipecah dua-dua. Kalau dua-dua ya nanti akan menjadi asetil ini. Maka akan dilakukan tahapan ini. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kalau tubuh itu memanfaatkan sumber energi selain karbohidrat. Bisa pula dari protein, bisa pula dari lemak. Cukup? Oke, lanjut nomor berikutnya. Bentuknya uji dulu. Nomor 7. Ada 4 statement. Kemudian ini semua adalah merupakan reaksi-reaksi tahapan yang terjadi dalam peristiwa fotosintesis. Nah, ini disampaikan. Pengantarnya itu reaksi terang dan siklus Calvin, itu reaksi gelap kalau siklus Calvin, bekerja sama mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi, yakni energi cahaya matahari berubah menjadi kimiawi berbentuk C6H12O6 atau kamu sebut sebagai glukosa berupa makanan. Proses yang akan terjadi pada reaksi terang nomor berapa aja? Berapa? 1 sama 3. Tepat sekali, yakni menghasilkan ATP, karena kamu tahu reaksi terang itu kan dari ini penampakannya. Biar langsung dapat ilmunya. Nah itu. Nah itu, kok kecil banget? Duh, ya apa ya? Nah itu. Sama kayak yang di modul kalian ya. Jadi ketika ada cahaya matahari, maka menyebabkan elektron pada fotosistem 2 sama 1 tereksitasi keluar. Kemudian diganti oleh pemecahan H2O menjadi setengah O2 sama 2H+. O2-nya dilepaskan sebagai gas buang, sementara elektronnya ditangkap oleh P680 untuk menggantikan 2 elektron yang keluar tadi. Dia berpindah nih. Nah, sampai terakhir ditangkap oleh NADP+ menjadi NADP- tekanan hidrogen yang menjadi NADPH. Di sana dibentuk iki ATP dan juga dibentuk O2. Maka nomor 1 benar. 1 benar, 3 pasti benar sesuai dengan polanya soal seperti ini. Yakni pada saat terang itu dibentuk O2 ya, yang sudah kita bahas barusan. Dan juga dibentuk NADPH. Maka nomor 2 sama nomor 4 itu adalah reaksi gelap.
atau siklus Calvin. Jadi benar tadi. Jadi kamu siapa? Lucy ya tadi. Jadi benar. Jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjut nomor 8. Dulu. Angiospermi atau tumbuhan berbiji tertutup itu dibagi menjadi 2, yakni ada monokotil dan dikotil. Manakah yang merupakan ciri dikotil? Yang bukan. Berikut adalah yang bukan. Nah, ini kan yang ditanyakan dalam soal. Nah, berarti kamu cari yang kiranya monokotil. Yang D. Yang mana? D. D. Berarti arahnya Karena itu jadinya monokotil ya. Padi, jagung, pisang itu kan nggak nampak cabangnya. Tapi kalau kayak pohon mangga, pohon kedondong, nah itu kan pohon durian, nah itu kan nampak banget ada cabangnya kan memang besar. Itu merupakan kelompok-kelompok tanaman dikotil kalau bisa membesar. Oke. Nomor 9. Nah ini materi 12 semester 1 nih, perkembangan hormon tumbuhan. Yang D, Mister. Yang mana? Yang D, asam traumalin. Iya, traumalin. Jaringan pada pohon mangga yang telah dilukai. Jadi hormon yang berfungsi untuk menyembuhkan bagian tubuh tanaman yang mengalami kerusakan itu disebut dengan asam traumalin. Auksin sudah kita bahas ya. Ini kan ada pada ujung tanaman sehingga menyebabkan tanaman itu mengalami pertumbuhan meninggi. Gibralin itu memiliki fungsi yang sama seperti auksin, tapi dia untuk ada pengaruh cahaya. Maka juga untuk pemanjangan batang. Nah, asap zat itu malah menghambat. Ini menghambat tumbuhan. Kalau ini itu macam dari kain. Kain itu untuk pertumbuhan bagian tubuh tanaman tertentu gitu, Rek. Jadi kalau kaulo itu kan batang, maka hormon ini memicu pertumbuhan batang. Yang lain namanya filokalin. Filo itu daun. Berarti kalau namanya filokalin, maka dia hormon kalin yang memicu pertumbuhan daun. Adapun akar itu rizo, maka namanya adalah rizokalin kalau itu membentuk atau memicu pertumbuhan akar. Satu lagi adalah bunga. Bunga itu anto, maka namanya adalah antokalin kalau itu memicu pertumbuhan bunga. Lanjut nomor 10. Wow. Oh ini. Tapi ini ada, di dalam modul kalian itu ada. Pada faktor yang mempengaruhi perkembangan salah satunya adalah nutrisi. Nutrisi itu adalah zat hara. Zat hara itu dalam tubuhan itu berbentuk berbagai ion-ion yang terkandung di dalam tanah. Satu dan lainnya adalah ada magnesium, ada pula boron. Nah, 10 cara pengerjaannya sama seperti nomor 6 tadi. Yang atas ini kita pastikan dulu kebenarannya. Ini benar atau salah. Terus yang bawah juga harus kita pastikan dulu ini benar atau salah.
Nah, paling gampang, Rek, untuk mengidentifikasi ini, jadi unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu ada unsur makro, ada unsur mikro. Unsur makro berarti itu kadarnya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tumbuhan. Sementara kalau unsur mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit oleh tumbuhan. Nah, untuk membedakan mana saja unsur makro, mana pula unsur mikro itu gampang. Berbagai ion logam yang umum selama ini kita sebut, kita istilahkan, kita temukan, itu unsur makro. Antara magnesium dan boron, manakah yang paling umum kamu dengar atau paling sering kamu dengar? Magnesium. Magnesium, berarti magnesium itu unsur makro. Nah, sekarang kamu perhatikan ini. Unsur magnesium, kan unsur makro tuh, dibutuhkannya tuh banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Nah, sekarang kita pastikan, unsur magnesium dibutuhkan lebih sedikit dibanding dengan boron. Ini benar apa salah? Salah. Maka jawaban A, B, C pasti salah. Karena A itu yang atas harus benar, B juga harus benar, yang C juga harus benar. Maka berpeluang 2. Kalau nggak D ya E. D itu kalau ini benar, E kalau yang ini salah. Nah, bagian tubuh tumbuhan nih, yang paling vital nih apa sih? Kelamin. Bagian tumbuhan, oke, itu tumbuhan daun. Itu vital itu. Mengapa? Karena kalau daun nggak ada, apakah tumbuhannya bisa berfotosintesis? Enggak. Jadi, apa itu tindakan yang sangat vital harus bisa dilakukan tumbuhan adalah fotosintesis. Kalau nggak ada peristiwa itu, maka tumbuhan akan mati. Nah, mengapa kok unsur makro dibutuhkan dalam jumlah yang banyak? Itu karena unsur-unsur makro seperti magnesium, kalsium, kemudian besi itu dibutuhkan sebagai komponen dalam menyusun klorofil. Nah, selain itu untuk fungsi-fungsi yang lain. Oke, coba kamu amati. Ini kan mencegah ujung batang mengering atau rusak. Ujung batang loh ya, ujung daun loh ya. Berarti itu vital apa enggak vital? Enggak vital. Enggak. Maka itu adalah unsur mikro. Maka itu adalah benar fungsi dari boron yang merupakan unsur mikro. Itu cara mengerjakannya. Jadi pakai logika aja. Tapi kalau kamu mau cek di teori juga benar gitu ya. Pokoknya kalau unsur makro itu dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan klorofil sebagai alatnya tumbuh untuk melakukan fotosintesis. Sementara kalau itu bukan unsur makro, itu yang lain. Kayak ini mencegah ujung batang mengering dan rusak, melindungi tudung akar. Nah, itu adalah unsur mikro. Tapi kalau kayak membentuk klorofil, lah, itu adalah unsur makro. Ya. Itu paling gampangnya dalam menjawab. Oke, lanjut nomor 11. Ini 11. Wow, gampang ini. Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Pengaplikasian untuk pembuatan tauco dibantu oleh mikroorganisme
Apa? A. A. Aspergillus oryzae. J. Kalau untuk yang B dipakai untuk apa? Actobacter-Silinium. B dipakai untuk apa? Nata de coco. Iya, nata de coco itu adalah memakai bakteri Actobacter silinium. Kalau C itu jamur, dipakai untuk apa itu? C itu orang Jawa Barat pasti paham itu. Neurospora stofila atau Monila stofila atau Neurospora crassa. Oncom. Dipakai untuk apa itu? Oncom, Mister. Oncom, tepat banget. Jadi kalau Neurospora stofila atau Neurospora crassa atau Monila stofila itu adalah satu nama yang sama. Dipakai untuk oncom. D sama E kan Rhizopus ya? Rhizopus Rhizopus itu tempe. Nomor 12. Ini hafalan banget ya 12. Deket nih. Belakang kayak kuburan kemana sih? Insekta. Masalahnya insekta itu dibagi menjadi beberapa kelas famili. Famili, ordo, genus, spesies. Berarti itu menjadi beberapa ordo. Nah, ordonya itu berdasarkan ada tidaknya sayap, kemudian jumlah dan morfologi sayap. Insekta yang mengalami metamorfosis sempurna memiliki sepasang sayap, memiliki jumlah 6. Nah, ini cirinya insekta sudah kakinya 6. Serta menjadi vektor penyakit malaria dan demam berdarah. Malaria itu adalah Anopheles, demam berdarah itu adalah Aedes aegypti. Intinya nomor 12 itu hanya sebagai pendeskripsian untuk contoh organisme insekta yang dimaksud adalah nyamuk. Nah, nyamuk itu masuk ordo yang mana? Yang A, Mister. Yang A, Diptera. Ptera itu sayap. Di itu 2. Jadi nyamuk itu hanya memiliki 2 sayap. Kan serangga umumnya kan punya 4. Coba kamu amati belalang gitu kan. Itu kan yang luar ada sayapnya, dalamnya ada lagi itu sepasang. Capung, nah itu nampak banget. Ada 4 kan capungan sayapnya kan. Tapi nyamuk itu cuma 2. Sehingga dia dalam kelompok Diptera, punya 2 sayap. Nah, yang ada petera-peteranya itu adalah punyanya insekta. Yang nggak ada peteranya itu bukan insekta. Maka ini pasti salah. Karena ini bukan petera kan. Karena pengelompokannya insekta itu ordonya berdasarkan ada tidaknya sayap. Kalaupun dia punya itu berdasarkan jumlah sama morfologinya. Jadi kita contohkan ya. Cetacea itu kan bukan kan, Odonata itu juga bukan. Diptera itu kan di itu 2, petera itu sayap. Nah ini kan petera juga kan, maka ini sayap juga. Himen, maka itu adalah himen. Himen itu selaput. Maka serangga yang memiliki sayap itu berbentuk selaput. Apa itu? Lebah. Jadi contohnya ini adalah lebah. Terus petera itu kan sayap, lepido itu kan sisik. Maka apa contohnya serangga yang itu sayapnya untuk sisik? Kupu-kupu. Jadi itu cara menghafalkan yang mudah untuk pengelompokannya serangga. Nomor 13, ini materi anak SMP, kalian bisa menjawab ini. Ono 4 karakteristik
Ikan air tawar melakukan adaptasi pada habitatnya dengan ono bedo adaptasi ikan air tawar sama ikan air asin. Ini lek cowok susah jawab nih. Tapi lek cewek lek cowok pertanyaan ini susah jawab. Tapi lek cowok diganti pertanyaan ini, apa bedanya buaya air tawar dan buaya air asin bisa jawab? Kita aja. Yang A, Mister. Yang A. Ikan air tawar itu akan sedikit minum, tetap banget. Kemudian pengambilan air secara terus-menerus secara osmosis. Iya, karena dia otomatis akan masuk ke dalam tubuhnya. Garam diabsorpsi secara aktif melalui insang. Iya. Jadi pada saat itu melewati mulutnya, garamnya itu akan dimasukkan. Nah, garam itu dalam tubuh kita apakah butuh rek? Ion-ionnya itu nanti dipakai oleh otot kita untuk melakukan oleh saraf kita untuk melakukan potensial aksi namanya. Biar nanti impuls itu bisa mengalir di sepanjang sel saraf. Jadi nomor 1, 2, 3 itu kan merupakan cirinya ikan air tawar. Maka nanti kalau itu kebalik, maka itu cirinya ikan air asin atau ikan air garam. Jadi kalau ikan air asin itu banyak minum, tapi sedikitnya urinnya sedikit, itu ikan air asin. Tapi ikan air tawar itu sedikit minum, tapi urinnya banyak. Oh, berarti ikan air tawar itu beser, Mister. Bukan gitu maksudnya, Rek. Karena apa? Ikan air tawar itu kan hidup di air tawar tuh. Ini tubuhnya nih. Kemudian ini siripnya. Ini atas ini yang bawah ini. Ini matanya. Ini mulutnya. Ini insangnya. Dia menempati air tawar. Air tawar itu kan jumlah garamnya dikit sih, Rek. Paling bisa jadi garam itu paling 0,0001%. Gak ono 1%. Ini kok ini persen nanti. Sementara di dalamnya tubuh ikan itu sudah ada garamnya antara 0,96% pokoknya. Maka otomatis nanti yang terjadi adalah jumlah garam di dalam tubuh ikan itu lebih banyak. Maka airnya lebih sedikit. Osmosis itu dari airnya banyak yang lebih sedikit. Maka otomatis air atau H2O, air, itu akan otomatis masuk dia ke dalam sel-selnya ikan. Melewati kulit-kulitnya gini. Makanya dia itu dengan sedikit minum, itu wes kelebihan air gitu loh. Makanya dia urinnya banyak. Nah, kejadian sebaliknya itu kalau di ikan air asin. Ikan air asin itu kan garamnya tinggi, bisa 3% itu kan. Maka nanti air di dalam luar sama di dalam tubuh ikan lebih banyak di dalam tubuh ikan, maka airnya akan keluar. Jadi ikan air tawar itu, ikan air asin itu butuh banyak minum. Tapi airnya otomatis keluar sendiri melewati kulitnya, maka dia urinnya juga sedikit. Itu gitu. Oke, jadi benar. Nomor 13 jawabannya adalah nomor 1, 2, dan 3 di opsi ini adalah yang A. Oke, sudah pukul 11. Cukup ya? Oke. Terima kasih untuk partisipasi aktif kawan-kawan Saintek B. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kalian TPK. Dan di Jumat yang insya Allah berkah ini, semoga kawan-kawan semua kelas 12 Saintek B dan juga kelas 12 seluruhnya SMA TPS nanti pada saat pelaksanaan OTBK maupun undangan
bisa keterima di perguruan tinggi di jurusan yang sudah diharapkan dan didoakan. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.